agama Yunani. Tidak pantas seorang yang suci, yang lahir dari perawan suci diberikan nama paganisme. Adakah Yesus ayat itu nama pagan, nama yang diberikan kepada tokoh fiktif yang menuding bahwa dia datang di tengah-tengah Bani Israel menjadi Tuhan. Itu konsep yang tidak ada di dalam pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Sampai di sini paham. Kalau Yesus Kristus disalibkan di zaman Gubernur Pontius Pilatus, kalau Isa dan Miriam hidup di zaman apa? Itu tidak diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukan buku cerita yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan. Andai saja, iya atau tidak? Andai saja baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di abad pertama dan dia adalah rasul palsu, maka dia juga akan melakukan penyelidikan sama seperti Lukas dan Markus, begitu juga Paulus in the gang. Pahami itu. Tapi karena Rasulullah menerima wahyu dari langit, maka apa yang diterima itu yang disampaikan. Nabiku tidak ngarang cerita seperti Lukas, Markus dan juga Paulus. Paham sampai sini? Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya kepada saudara. Oke, pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya kepada saudara, nanti Anda boleh bertanya kepada saya. Saya tidak lama lagi kok, saya mau istirahat. Jadi gini. Tolong tunjukkan kapan kemudian Roh Kudus datang kepada Lukas menceritakan tentang kisah Yesus kepada Aliteng. Saya tunggu. Di mana Roh Kudus datang kepada Matius, datang kepada Lukas, karena dua wartawan inilah yang mencatat tentang silsilah Yesus. Tolong tunjukkan kepada saya di mana tertulis Ruach HaKodes atau Roh Kudus atau Ruach Elohim datang kepada Lukas, datang kepada Matius, sehingga dia mampu menceritakan tentang silsilah sembahan Anda Yesus Kristus. Saya tunggu, saya kasih waktu 2 tahun lewat 6 bulan. Silakan. Oke. Saya tutup sambil menunggu legitimasi yang diberikan. Bagaimana Santo Lukas itu mengetahuinya itu, yaitu kita bisa baca di 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan berkatilah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu. Jadi Santo Lukas itu menerima ajaran daripada para rasul-rasul. Itu legitimasinya. Itu Matius itu bang, situ, salah. Pak. Itu Matius itu bang, bukan Lukas. Lukas, sama juga. Nah sekarang pertanyaan saya, wahyu yang pertama diterima Lukas dari Roh Elohim yang mana? Sudah dikatakan, ajarkan kepada mereka, bukan wahyu. Berarti Anda ingin membantah Al-Quran dengan karangan, karena bukan wahyu, sementara Al-Quran itu wahyu. Udah ya bang ya, silakan dengan teman-teman saya Bang Blender, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saksi mata, kalau kebohongan bang, 1 juta saksi tapi bohong percuma. Tanpa saksi tapi kebenaran itu pasti valid. Itu pasti valid. Iman Kristen itu karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke, kalau begitu saya boleh tanya kepada saudara, siapa saksi Yesus datang kepada Lukas? Ada saksi? Saksinya ini bang. Siapa? Ada bang. Siapa? Saksinya bang. Saksinya siapa? Saksinya saya. Waktu saya minum kopi. Dengerin dulu ge. Waktu saya minum kopi sama bodrek tuh, pas. Silakan Bung. Kamu kok memalukan Kristen sih? Berdiskusi dengan teman-teman saya yang lain, silakan. Jawabannya kok Salomon Islam Kristen. Bang Joma, kok jawabannya memalukan banget gitu. Bukan wahyu. Yang sakit yang naik. Bukan wahyu, berarti ya sudah ada jawaban. Ya, di Lukas 1 ya, Lukas sendiri menjawab Anda semua ya. Ya, silakan. Tefelus yang mulia, banyak orang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua saksi mata dan
pelayan firman. Saya ulangi lagi, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa itu mereka? Sesuaikah Matius 28 Siapa ayat mereka 19 itu, Bang? tadi? Siapa mereka itu, Bang? Rasul Petrus, Rasul Yohanes. 11 rasulnya masih hidup. Jadi yang dituliskan Lukas ini wahyu atau hasil penyelidikan? Ya kan sudah disampaikan itu, kamu udah dengar tadi saya bacakan kepada Iya. kamu. Wahyu atau hasil penyelidikan? Saya ulangi lagi ya. Tinggal dijawab aja, tinggal Teknologi dijawab. mulia. Saya udah tahu itu. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, ini dia mau menyusun ini. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka ini siapa? Rasul-rasul. Yang dari semua Dari mana adalah Anda saksi bisa mata. tahu kalau itu Ditekankan. rasul-rasul? Yang dari semua adalah saksi mata. Dan Oke, pelayanan coba Anda firman. tunjukkan di mana Wow, Lukas bertemu. keren kan? Ya, keren. Coba Anda tunjukkan kepada saya salah satu murid dari 12 murid Yesus yang pernah bertemu dengan Lukas. Hati-hati ginjal copot. Tidak dijelaskan, itu sangat Tidak dijelaskan. Itu makanya saya katakan, saudara, sebuah kebohongan menghadirkan jutaan saksi. Kalau semuanya saksi bohong, percuma. Sebuah kebenaran tanpa saksi, kalau kebenaran tetap aja kebenaran. Contoh, ketika ada wanita, mohon maaf, tidur dengan seorang laki-laki. Tak ada yang melihatnya, tak ada yang melihat wanita ini kemudian tidur dengan laki-laki itu. Diperkaos, hamil. Pertanyaannya kemudian, karena tidak ada yang melihat dia diperkaos, apakah kehamilannya itu fiktif? Sama ketika ada anak kecil berjalan di gelapnya malam, tiba-tiba digilas sama kendaraan, mati dia. Anak tersebut dibuang kemudian ke jurang. Karena tak ada yang menyaksikan, apakah kematiannya itu fiktif? Tetap aja terjadi kebenaran itu. Makanya Yesus mengatakan, akulah yang menjadi saksi dua bersama dengan Bapakku. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang menjadi saksi adalah malaikat dan Allah. Nah, bagaimana kebenaran itu kemudian terukir? Seperti seorang wanita yang tadi. Untuk kita ketahui bahwa betul dia sudah diperkaos, kita lihat perutnya, hamil dia. Artinya, meskipun kita tidak hadir pada saat dia diperkaos, tapi karena kita melihat kemudian tanda-tanda pada tubuh wanita tersebut, maka keyakinan kita betul wanita ini diperkaos. Begitulah Al-Quran. Meskipun kita tidak hadir pada saat pewahyuan, tapi kita melihat isi Al-Quran sesuai dengan sains dan teknologi, maka yakin dan percaya mustahil Nabi Muhammad yang hidup di zaman jahiliyah bisa menerangkan isi bumi dan langit tanpa alat canggih seperti alat yang dipakai oleh orang-orang hari ini, menemukan laptop, menemukan HP dan seterusnya. Nah, ini gambaran tentang sebuah kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Kebenaran saya itu buktikan saksinya kah? Saksinya Lukas. Iya, silakan. Kolose 4 ayat 14. Salam dari Lukas, tabib yang dikasih dan dari Demas. Ini konfirmasi bahwa Lukas itu dikenali oleh Rasul Paulus. Oke? Paulus itu Ini punya data asisten ada. dua. Anda mengatakan Asisten tidak Paulus ada, itu ada tetapi di dua, dalam Alkitab yaitu ada. Markus dan juga Lukas. Itu asisten Paulus. Yang saya Iya, pertanyakan kita ini, sudah membuktikan itu kan ada. nah, Paulus Anda kan ini mau siapa? menanyakan mana mau. Paulus ini Rasul. siapa? Jadi Paulus Rasul. dengan Lukas saling menguatkan. Paulus, Lukas, Markus itu adalah tiga sekawan memang. Yang jadi permasalahan di sini adalah Paulus itu dibilang rasul kenapa? Karena itu dikonfirmasi oleh Ananias. Ananias Ya, ini kalau siapanya Yesus? Rasul Paulus Ananias itu mengklaim ini dirinya siapanya sendiri Yesus? mungkin masih bias.
Tapi Ananias ini siapanya Yesus? Ananias itu satu daripada muridnya Tuhan Yesus. Di mana Kisah dalilnya para Ananias Rasul. adalah murid Yesus? Di Kisah mana para dalilnya? Rasul. Oke, saya Kisah bacakan para ya Rasul biar berapa? tidak ada Ya, silakan. Kisah para Rasul berapa? kejep, Pak. Tak cari dulu ya. Sejak kapan Ananias murid Yesus? Ananias, ente leheng, eleheng ente. Kalau nggak salah, Nias itu adanya di Kalau Rasul Sumatera. 9, kisah para Rasul 9, 13. Eleheng ente. Jawab Ananias, dia memanggil Tuhan. Dari ini Tuhan loh dia. Jawab Ananias, Tuhan. Dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini kejadiannya. Kalau saya tanya dulu saudara, Anda tahu tidak kisah para Rasul ini ditulis tahun berapa? Sampai Pak Bom Bom bertelur, tidak ada orang Kristen yang tahu kapan kisah para Rasul ini dituliskan. Kisah para Rasul ini ditulis oleh Santo Lukas. Oke? Kapan? Dan saudara harus tahu bahwa Lukas menulis surat itu diperuntukkan kepada seseorang bernama Theophilus. Bukan untuk seluruh umat manusia. Silakan baca Kisah Para Rasul 1. Hai Silakan. Theophilus, dalam buku kau yang pertama. Ingat, Lukas itu. Sekarang pertanyaan saya, Ini kedua, kan? Lukas Hai ini Theophilus, menulis dalam surat buku yang untuk pertama, siapa? Aku menulis tentang segala yang dikerjakan oleh Yesus sampai pada hari dia terangkat. Saudara, Lukas ini menulis surat untuk siapa? Untuk Theophilus. Theophilus, bukan untuk kita kan? Ya ini kan kesaksian. Loh, Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun. Siapa orang-orang itu? Apa hasil susunan-susunan berita dan peristiwa yang terjadi? Boleh nggak saya minta? Saya ingin baca untuk membandingkan dengan apa yang disusun Lukas. Kan ini kan karya ilmiah menurutnya. Maka muncul pertanyaan saya, Theophilus ini sopere. Ternyata Lukas menulis surat hanya untuk satu oknum saja. Anda lihat data sebelumnya di data nomor 3 dan nomor 4. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu. Supaya engkau, Theophilus, dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas dan Kisah Para Rasul adalah sebuah buku karya ilmiah hasil penyelidikan seorang Lukas, diperuntukkan untuk satu manusia saja, yaitu Theophilus, bukan untuk seluruh dunia. Makanya jawabnya Lukas di ayat 1. Makanya Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Udah Seperti yang selesai, disampaikan saudara. kepada kita oleh Selesai. mereka, yang dari Lukas kita semua adalah menulis saksi Kisah dan Para pelayan Rasul firman. dan buku Lukas ini ditulis oleh Lukas untuk satu orang, yaitu Theophilus, bukan Iya, untuk tapi dia Kristen menerima sedunia. kesaksian dari pelayan firman saudara, itu. Lukas ini Bagaimana? menulis Wajibkah surat kita untuk mempercayai? seorang. Kita harus wajib Begitu juga mempercayai. Kenapa? Paulus. Karena Paulus dari itu menulis surat saksi bukan mata yang untuk hidup. seluruh dunia. Paulus itu menulis surat bukan untuk seluruh dunia. Paulus itu menulis untuk orang-orang tertentu saja. Belakangan surat-suratnya diambil Salah, oleh Pak. Kekaisaran Roma, lalu kemudian mereka jadikan sebagai kitab untuk melancarkan aksi mengajak orang-orang di bangsa-bangsa di bawah jajahannya untuk menyembah kepada dewa mereka. Saya bacakan kepada saudara, tolong dicatat. Roma itu ditulis tahun 55 sampai 57. Korintus Ini ditulis jawaban tahun 55 Ini jawaban Yesus 57. sama kamu langsung, Pak Jumat.
Ini jawaban Yesus sama kamu Apa langsung. itu? Kisah para Rasul 9 ayat 16. Aku sendiri Oke. akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Terus? Ini Lalu? legitimasi daripada Tuhan Yesus langsung. Kisah para rasul Siapa yang dan mau membantah? juga Ini Lukas tulisan merah. itu ditulis untuk Theophilus titik. Untuk Theophilus surat itu ditulis. Itu Dengarkan saudara, legitimasinya izinkan Rasul saya Paulus. menyelesaikan dulu skripsi saya, tesis saya tentang apologet Kristen ini. Ketika berbicara mengenai surat Korintus itu ditulis untuk orang-orang yang ada di Korintus, di Korintia Tengah, Selatan, Yunani. Begitu juga dengan surat Filipi. Filipi itu ditulis kemudian untuk orang yang ada di Filipi Manusipal, Filipoi di Yunani. Kolose itu ditulis untuk orang yang ada di Kolose, di kota kuno, di Frigia Utara Laodikia. Galatia itu ditulis untuk orang yang ada di Galatia di antara Turki. Di antara Turki inilah kemudian orang-orang jemaat-jemaat Galatia itu menerima surat Galatia. Filemon ini ditulis oleh Paulus untuk orang yang bernama Filemon, orang yang hidup di Kolose di wilayah Efesus. Kemudian Titus ini menulis surat untuk seseorang anak yang bernama Titus di Antioquia. Kemudian Efesus ini Paulus menulis surat untuk orang kudus yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani yaitu dewa Artemis. Kemudian Tesalonika ini ditulis oleh Paulus kepada orang yang ada di Tesalonika, kota di Yunani Utara. Kemudian Timotius ini ditulis untuk seorang manusia yang disebut sebagai manusia Theos atau manusia Tuhan. Di mana Timotius ini adalah anak angkat daripada Paulus itu sendiri. Dia kemudian Timotius ini sebagai anak angkat Yesus, yang mana Paulus, anak angkat Paulus, yang mana Paulus ini curhat di dalam 1 Timotius 1 bahwa Kristus mati untuk dirinya, dosa-dosanya. Kemudian Roma itu ditulis untuk bangsa Roma. Tidak ada di antara 13 surat Paulus yang ditulis untuk orang Batak, untuk orang Manado, untuk orang Papua, untuk orang Toraja, untuk orang Timur Leste, siapa lagi? Tidak ada. Semuanya ditulis hanya orang-orang tertentu, jemaat-jemaat tertentu. Akan tetapi penguasa kala itu, yaitu Imperium Romawi, mengambil surat itu dan dikirim ke wilayah-wilayah jajahannya untuk dijadikan sebagai kitab suci. Untuk dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci. Itulah yang terjadi. Begitu juga ketika masuk ke Nusantara, dibawa oleh kerajaan Belanda. Bisa jawab? Silakan. Tolong tunjukkan surat Paulus yang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Oke, Satu saya aja, jawab silakan. Ya. Oke. Anda mengerti jemaah Allah? Makna jemaat Allah? Jemaat semisal gitu. Jemaat semisal. Jemaat Allah di Allah Korintus. apa gitu? Anda mengerti? Hah? Kepada jemaat Allah di Korintus. Mana ada? Siapa nabi yang diutus ke Korintus? 1 Korintus 1 ayat 2. Tidak Kepada ada nabi diutus Allah ke di sana. Korintus. Nabi Anda siapa mengerti yang ya? diutus ke Korintus? Nabi siapa yang Anda diutus ke mengerti sana mengajar? Jemaat Allah, Anda mengerti? Jemaat Walaupun dewa. itu disebut Jemaat Korintus, dewa. tapi bisa digunakan kepada seluruh Saudara, bangsa. tolong jangan memperkosa isi Al-Quran. Oke? Kita Pak, bukan Al-Quran. Korintus itu berada di tengah Yunani, di Korintia, di tengah selatan Yunani. Di Iya, situ mau Tuhan Korintus, pencipta langit mau dan bumi dia tidak kecil, pernah kalau mengutus dibilang nabi ke sebut Yunani, Bang. Jemaah Allah itu ya semua orang Kristen. Jangan kau katakan jemaah Allah. Yang ada di Korintus itu jemaat Theos, itu baru betul. Jemaat Theos karena orang-orang Yunani itu tidak menyembah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Mereka menyembah dewa Hercules, dewa Mitras, dewa Yunani. Jangan kau bawa-bawa Tuhan Allah ke situ. Theos, Tuhan Theos, Tuhan dewa.
Jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu menerima surat dari Paulus, dan asistennya Paulus itu bernama Sontenes. Itu yang kemudian bersama dengan Paulus menulis surat untuk orang-orang Korintus di Korintia, tengah selatan Yunani. Di situ tidak ada Eloa Abraham. Di situ adanya Theos, Hercules, Attis, dan Horus. Jangan kau kotori lisanmu dengan sesuatu yang menyangkali kemudian sejarah. Ya kawan ya. Jadi tak ada satupun surat Paulus yang dituliskan untuk orang Indonesia. Semua surat kalau Paulus begitu- itu untuk oknum-oknum tertentu saja. Kalian aja yang Oke. mau diperbedais dengan adanya doktrin dan dogma dari barat. Lagi-lagi fulus. Lagi-lagi demi supaya tergerus isi dompet perpuluhan di gereja. Ya, oke. Saya karena Anda berapa mengerti Kenaik. manuskrip Kenaik. aslinya, Tunggu sedikit, saya kenaik. bacakan Izin. Silakan, dari Bang bahasa Blender, Inggris saja ya. silakan. Kenaik sebentar The Church izin. of the God Emang in Corinthians, Woi. to those Kenaik. sanctified in the Christ Kenaik. Jesus, called to His Aduh, holy people. bahasa Inggris pula kau lagi. Kenaik, izin sebentar. Kita bahas sampulnya. Definisi kitab suci itu apa sih sebenarnya? Definisi kitab suci dulu. Naik. Apa definisi kitab suci? Coba jawab. Kok dari tadi sih keras aja kau dalam Bible kau itu. Yuk, jawab dulu itu. Sampulnya dulu. Ngoceh aja kau. Apa sih definisi kitab suci? Apakah pantas Bible mau dikatakan kitab suci? Coba apa definisinya? Ya. Apa yuk? Gimana? Gimana? Definisi kitab suci itu apa sih? Oke, definisi kitab suci menurut Kristen ya. Ini menurut Kristen ya. Kristen ya. Iya. Kitab Ya, suci silakan. Menurut adalah Kristen apa? definisi kitab suci menurut Kristen, kitab suci adalah sekumpulan tulis yang diilhamkan oleh Allah, dituliskan oleh manusia yang dipilih dan menjadi otoritas tertinggi dalam hal iman, doktrin moral dan kehidupan rohani. Oke, berarti wahyu yang diturunkan dari Tuhan ya, dibukukan ya, berupa wahyu dari Tuhan atau firman dari Tuhan kemudian dibukukan, gitu ya. Benar? Ya naik. Naik. Hei. Ya, Ya, itu ya, benar ya. Oke, kau buka 2 Korintus 11:17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan Kalau wahyu sebagai berbeda seorang dengan bodoh yang Kristen. berkeyakinan. kalau Hei. wahyu berbeda menurut Kristen. Apalagi wahyu itu apalagi? Wahyu berarti pernyataan atau pengungkapan Tadi kan kebenaran kau ilahi mengatakan dari Allah kepada bahwasanya manusia. wahyu dari Tuhan. Kan kau mengatakan itu tadi. Ya, ini kan pengertiannya berbeda lagi. Ya udah, wahyu dari Tuhan kemudian dibukukan. Bener kan? Beda. Apa beda? Tadi kau ngomong gitu, menipu aja kau. Saya nggak Jangan nipu. nipu lah, Bos. Tadi kau ngomong seperti itu. Wahyu dari Tuhan kemudian dibukukan. Kan itu yang kau bilang. Tadi kan Anda minta definisi kitab suci, bukan wahyu. Iya. Anu ini Kau gimana tadi sih? menyatakan. Anda yang salah Iya, pertanyaan. tadi kau kamu menyatakan salahkan wahyu dari saya, Tuhan kau yang loh. salah. Iya, kau yang menjawab tadi wahyu dari Itu. Tuhan. Kenapa kau nipu? Anda tadi mengatakan definisi Alkitab, sekarang Anda Iya. mengatakan definisi wahyu lagi yang Kok yang definisi tidak wahyu mengerti cemana? Pertanyaannya sendiri tuh saya kah atau Anda, Bang? Hei, berdasarkan jawabanmu, kau tadi menjawab. Anda mengatakan definisi Hei. menurut kitab menurut kekristenan. Iya, saya jawaban bilang. kau tadi Ya, pasti mengatakan Anda seperti menanya itu. definisi Wahyu dari wahyu. Tuhan. Kau enggak aja kau. Kau tadi menjawab seperti itu. Kok kau ingkari pula lagi? Anda sendiri aja nggak Anda mengerti. Gimana saya mau menjawab Anda ini? Apanya nggak ngerti? Apanya nggak ngerti? Kamu membuat pertanyaan yang berbeda-beda, menanya orang dengan berbeda-beda. Gimana orang mau menjawab? Kapan pula aku bertanya berbeda-beda? Ngarang kau, orang pertanyaanku cuma satu kok berbeda-beda pula. Kau yang menjawabnya berbeda-beda. Makan bodrek dulu lah, Pak. Kau yang makan bobrek, gila kau nih. Kau yang menjawabnya beda-beda. Aku bertanya cuma sekali kok berbeda-beda kau Anda bilang. menanyakan definisi Alkitab. Lepas itu Anda menanyakan lagi definisi wahyu yang pertanyaan Ah, ini kedua. udah salah kau. Aku mengatakan definisi kitab suci. Mana ada aku bilang Alkitab? Definisi kitab dengan Kitab suci. definisi wahyu apakah sama? Apa ada Pertanyaan definisi saya. wahyu? Apanya kau nih?
Inilah hotel ini. Apakah inilah kalau kebanyakan makan babi jadi bodoh. Jadi bodoh, kurang-kurangi makan babi itu. Bodoh Kamu jadinya. pertanyaan sendiri aja, kamu nggak bisa. Pendengaran agak kurang. Nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Bingung kamu sendiri kan? Makanya sinyal kau tuh ganti. Jangan merek sinyal oten, gitulah jadinya. Aku Kok tadi kamu- bertanya, mana aku bilang definisi Alkitab, definisi kitab suci pertanyaanku. Iya, Kau itu bilang yang pula pertama definisi kan? Alkitab. Nah, lepas itu kamu Mana ada menanyakan pertama sekali definisi pertanyaan wahyu aku? Apa lagi. pula pertama? Gimana sih? Aku cuma satu pertanyaan. Apa kau nih? Dua tadi. Ya, banyak-banyak lah kau makan babi, jadi bodoh kau jadinya. Kayak inilah kau, bangga kau makan babi, peka kau jadinya. Arang aja kau. Kamu Orang satu pertanyaan kok. tanya apa? Sekali lagi, aku bertanya definisi kitab suci itu apa? Oke, saya jawab ya. Ya, Kitab suci adalah kumpulan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, dituliskan oleh manusia yang dipilih. ya, itu kan berarti kumpulan perkataan dari Tuhan, benar ya? Kemudian Mana dituliskan ke buku. yang Anda Hah? tanyakan? Yang kedua. Iya, itu dia pertanyaan kan, itu kesimpulannya kan. Berarti perkataan dari Tuhan kemudian dituliskan di buku. Benar? Oke, pertanyaan Benar ya? saya, Pak Berlender Enggak, ini dulu, mengaku sepakat salah dulu, enggak sepakat dulu itu. pertanyaannya? Tunggu dulu, sepakat dulu sampai di situ. Sepakat? Hah? Naik. Sepakat dulu ya. Perkataan dari Tuhan kemudian dikumpulkan dan dituliskan di buku. Nah, di 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Kayak kalian inilah dulu diskusi. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Modal keyakinan. Inilah kayak gini. Yang kalian sampaikan. Bener nggak? Sama nggak? Ya, Anda ngomong apa, jawab apa, bingung juga saya Loh, mau kok jawab ngomong kamu. apa? Jawab apa? Cemananya kau nih? Kau dengar nggak apa yang gue bilang? Atau pura-pura nggak dengar? Saya ulangi ya, kitab suci Kristen itu adalah kumpulan Astaga. tulisan yang diilhami oleh Allah, ditulis oleh manusia, dipilihnya dan menjadi otoritas tertinggi dalam hal iman, doktrin, moral, dan kehidupan rohani. Sudah kamu paham? Pecah piring gue nih gara-gara kau nih. Pecah piring gue gara-gara kau. Dari tadi bolak-balik diulangin. Aku bertanya, itu aja pertanyaanku. Kebanyakan makan babi kau. Pura-pura nggak dengar atau cemana? Kau ulang-ulang lagi. Udah kesepakat iya kau bilang. Tadi udah bilang sepakat kita iya. Pura-pura nggak dengar kau ini yang ianya. Banyak makan babi kau gini lah. Kurang-kurangin makan babi. Udah taunya kau. Udah macet kau. Ya salah lah kau. Tadi kau bilang sepakat kita kan pura-pura nggak tahu kau. Kena data 2 Korintus itu mencret kau. Berbeda apa yang kau sampaikan kan. Berarti Bibelmu itu bukan kitab suci. Paham? Bukan kitab suci. Udah, jangan kau banggakan kali. Udah tahu tadi disebut Bang Juma di Lukas Jadi tadi pilih menurut apa? Bang Blinder, kitab suci itu apa? Ya kitab suci itulah wahyu dari Tuhan, firman dari Tuhan, kemudian dibukukan. Yang namanya suci itu apa coba? Suci itu suci itu bersih, bebas dari najis, bebas dari dosa, itu suci. Sekarang Bibel kalian suci nggak? Bah, berserak lah, berserak Amsal, Yeskiel, aduh, itu bisa suci? Enggak. Itu kan definisi suci kan kitab. Oke, Buku. saya jelaskan Apa ya. lagi? Menurut kekristenan, wahyu berarti mengungkapkan atau penyataan dari Allah kepada manusia tentang siapa dia. Jangan Allah kau panggil Theos. Dan rencananya bagi umat manusia. Jadi Theos. beda pemahaman kamu dengan saya. Mana pula beda, tadi sama. Ketika aku menyampaikan itu iya sama, wahyu dari Tuhan. Ikutin jawaban kau. Mana Kan saya sama bilang kan? definisi Lah, Alkitab tadi saya nggak bilang ngomong wahyu loh. Iya, kau mengatakan wahyu dari Tuhan. Kan itu kan? Benar kan? Yang saya bawa ini yang kedua, nomor 2 ini arti wahyu. Ya iyalah, wahyu dari Tuhan kan? Dari pertanyaan pertama, kenapa tiba-tiba pergi ke wahyu? Siapa yang bertanya pertama? Orang satu pertanyaan aja kok. Kapan pula aku bertanya 2? Kamu sudah Aja kau bertanya ini. kepada saya 2, 1 definisi kitab suci,
Dan kedua kamu tanya Wahyu lagi. Jadi kan tanya. Woi, kalau kau makan babi, makan congornya, jangan dagingnya. Jadi bodoh kau, atau ekornya kau makan. Ekornya itu kau makan, biar pintar kau. Kadang-kadang kau bangga kali makan babi, kayak gitulah kau. Babi diharamkan kau makan, jadi bodoh. Ginilah kau. Nggak ada aku bertanya 2 pertanyaan, kau bilang 2 pertanyaan. Satunya aku bertanya, makan kau ekornya itu, babi itu. Kalau nggak congornya kau makan congornya, berani kau makan congor? Nggak aja orang 1 pertanyaan, kok 2 pertanyaan. Kapan pula aku 2 pertanyaan? Sebetulnya poin kamu ini apa? Saya juga jadi bingung. Poinnya adalah kenaik of cross longor. Udah selesai. Itulah poinnya. Gak ada aku bertanya 1 pertanyaan. Kau bilang 2 pertanyaan. Entah kapan aku 2 pertanyaan. Sakit kau. Itulah kau bangga makan babi itu. Mana ada aku 2 pertanyaan. 1 pertanyaannya aku. Marang aja kau. Udah, dijelas kau. Udah, nggak pantas Bibel kau dikatakan kitab suci. Kamu kan sama kayak Paulus, paslah kalian pengikut Paulus sama. Paulus mengatakan apa yang kukatakan di surat-suratnya bukan berdasarkan firman Tuhan. Sama kayak kalian. Kalau diskusi bukan berdasarkan firman Tuhan. Bukan suka-suka hati kalian aja. Begini menafsirkan kami aja menjaga-jaga baik kali kitab kalian, menjaga kami. Kami menjaga, kami hanya membacakan. Kan Yesus selalu mengatakan, sebab tertulis, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kalian suka-suka hati menambahin mengarang-arang. Yang mati rohani lah, mati jasmani lah, sunat hati, aduh entah dari mana datangnya itu. Hah? Yang nggak ada tertulis mati rohani, kalian buat mati rohani. Entah kayak mana pun mati rohani. Sunat hati, aduh ada aja lah kalian tambah-tambahin. Apa nggak emosi kami sama kalian? Kami menjaga baik-baik kitab kalian. Menjaga baik-baik. Berhati-hati kami menyampaikan kitab kalian itu. Datang kalian suka-suka hati kepala otak. Kalian aja menafsirkannya. Nambah, ngurangin. Nggak ada sunat hati, kalian buat sunat hati. Udah mentok, kalian bawa. Kalau bahas Tuhan, kalau sudah mentok, kalian bawa-bawa si Firman. Kasihan aku nih si Firman itu ya. Si Firman pun lagi goreng ikan dia. Si Firman aja kalian bawa-bawa. Kalau udah mentok mas ketuhanan, Firman jadi urusan. Boleh saya jawab arti firman dalam kekristenan? Hati kau lah. Firman Tuhan dalam kekristenan adalah penyataan Allah kepada manusia, baik dalam pribadi Yesus Kristus, dalam Alkitab maupun dalam perkataan yang lagi bawa dilakukan angkot Firman nih, lagi bawa angkot dia. Ngapain kau bahas-bahas dia? Lagi bawa angkot Firman tuh dah. Walaupun enggak aja pernyataan-pernyataan. Lagi bawa angkot dia, tetangga aku nih Firman. Semua orang marganya. Kalau udah mentok bahas ketuhanan, wow, siapa Allah? Siapa ini? Hah? Yesus utusan? Oh enggak, Firman jadi masalah. Firman diuruskan. Ya Firman. Kasihan nanti, yang selamat di nerakanya cuma Firman lah aku rasa. Hah? Dipanggil Yesus. Firman sini kau. Benar kau Tuhan kata Yesus. Enggak, aku jual becak, aku buat becak. Firman yang selamat. Sama, makanya di Kristen itu jarang ada nama Firman kan? Jarang. Firman yang selamat. Orang dia nggak pernah mengatakan dia Tuhan kok. Kalian katakan pula dia Tuhan. Arang aja. Panggilnya Firman tuh. Oke, thank you very much ya. Saya juga kayaknya nggak nyambung nih. Kau kurang-kurangi makan babi ya. Kenaik ya aku saran kuku kurang-kurangi makan babi. Biar pintar. Ya. Oh ngorok kali. Enggak aja. Entah kapan aku bertanya 2. Ya kan? Itulah kalau kalian makan babi itu. Bangga pula itu makan babi. Udahlah baunya pula kayak gitu. Aduh. Salah. Oh, Ten, yang sehat lagi, yang sehat.